Selamat datang di video dokumenter yang mengeksplorasi tentang semua yang ada di Museum Fathahillah, Kota Tua, Jakarta. Kota Tua sendiri merupakan kawasan cikal bakal awalnya Jakarta dan dulunya dikenal dengan sebutan Batavia. Pada abad ke-16, Kota Tua ini dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur oleh pelayar Eropa. Jakarta lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya yang melimpah. Kawasan Kota Tua Jakarta dulunya digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Bangunan peninggalan Belanda tersebut saat ini banyak dialihfungsikan sebagai museum. Beberapa museum yang ada di kawasan Kota Tua, salah satunya yang kami kunjungi yakni Museum Sejarah Jakarta atau Fathahillah. Dalam video ini, kita akan melakukan telusur berbagai jenis prasasti dan beberapa barang peninggalan yang sangat bersejarah yang muncul pada abad ke-17 hingga abad ke-20. Dan inilah perjalanan kami. Hi! Welcome to our Today we are in the Old City! Kota Tua. Kota Tua! Now we gonna explore this town, okay? Let's get it. Jadi di sini banyak jualan. Di sebelah sini ada tas-tas, terus ada di sebelah sana tuh bisa lihat tuh, di sana ada makanan. Di sini ada Sakila, Di sini ada Sakila. Kita berdua akan menjelajahi tempat ini. Alright, let's go. Museum Fathahillah ini memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Museum Fathahillah merupakan salah satu museum terfavorit di Jakarta dan menjadi ikon bagi kawasan Kota Tua. Dahulunya, museum ini merupakan gedung balai kota di era pemerintahan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Museum ini memiliki arsitektur bangunan bergaya neoklasik yang menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Museum Fathahillah dibangun dengan 3 lantai dengan cat berwarna kuning tanah, serta kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Selain itu, museum ini juga memiliki petunjuk arah mata angin ikonik pada bagian atap utamanya. Museum ini terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pekarangannya dibuat dari susunan kanblok dengan sebuah kolam dengan desain berkubah yang unik. Koleksi-koleksi di Museum Fathahillah mayoritas merupakan peninggalan-peninggalan masyarakat Belanda yang bermukim di Batavia sejak awal abad ke-16, seperti mebel, perabot rumah tangga, senjata, keramik, peta, serta buku-buku. Namun seiring berjalannya waktu, ditambah pula koleksi seperti replika perjalanan sejarah kota Jakarta dari masa Batavia, replika peninggalan masa Kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta dan berbagai batu prasasti. Kurang lebih terdapat 23.500 koleksi barang, baik dalam bentuk benda asli maupun replika yang bisa dilihat di sana. iPhone. In here? We In Muslim.
Sejarah Jakarta. Let's go. Asik banget. Semangat. Saya tolong kumpul dulu di taman. Ya, tolong semuanya kumpul dulu di taman. Kita. Bukti sejarah yang pertama yang terlihat adalah sebuah sumur timba, di mana sumur ini merupakan sumber air minum untuk para tahanan dan patung Hermes tinggi 2 meter yang dibuat pada abad ke-18 oleh bangsa Eropa. Dilanjut dengan penjara bawah tanah atau woman prison yang memiliki tinggi bangunan kurang dari 1 meter. Penjara bawah tanah wanita yang dimana semua aktivitasnya dilakukan di sana. Pada zaman ini, penjara disesuaikan dengan kasta. Jika Sultan Diponegoro memiliki tempat tidur dan akses melihat matahari, berbeda halnya dengan penjara wanita yang tidak memiliki akses kemanapun. Bisa kita lihat bahwa ini kan sebuah penjara di mana pahlawan kita pernah dipenjara di sini, yaitu Cut Nyadin. Di sini itu ruangannya sangat tertutup. Kalau misalkan kena hujan bisa terjadi banjir, ya pasti kebanjiran juga. Dan ini kalau pintunya ditutup pasti gelap banget. Mungkin segitu saja. Yes. Sedangkan di bagian atas bangunan ini terdapat penjara Sultan Diponegoro yang sedang dalam tahap rekonstruksi. There are construction here, so we do not enter in loteng. Loteng itu bahasa Inggrisnya into second floor. Right. Thank you. Di dalam gedung utama terdapat ruang Tarumanegara yang menjelaskan sistem kepercayaan yang dipakai oleh Kerajaan Tarumanegara dan terdapat 4 prasasti. Cibuana I ditemukan pada tahun 1952 dan Cibuana II ditemukan pada tahun 1957 di daerah Karawang, Cibuaya. Arca Rajasari ditemukan pada tahun 1883 di Tanjung Priok, dan Arca Ganesha yang dianggap unik oleh kaum Buddha. Di sebelah ruangan tadi terdapat 3 replika prasasti Kerajaan Tarumanegara, yakni Tugu Sri Maharaja Purnawarman yang berbentuk bulat dan ukirannya memakai bahasa Sanskerta. Prasasti Ciaretan yang terdapat 2 telapak kaki Raja Purnawarman yang dipercayai bahwa Purnawarman keturunan Dewa Wisnu. Prasasti Kebun Kopi yang terdapat 2 telapak kaki gajah yang dipercayai sebagai Ayulawata. Where is that? Wisnu Cibuaya. And Wisnu Cibuaya 2 and 1. 2 and 1. So we're gonna look at this detail. You can zoom in. Wow. So in here, you can zoom in like this. Alright. Timeline Jakarta hingga tahun 2016. Peristiwa yang berwarna kuning merupakan tahun yang sangat penting bagi perkembangan kota Jakarta. This is we learn at school. This is we learn at school. Ya, VOC datang memberontak akibat persaingan. Dadah. VOC. Oh, apa ini yellow mark? Iya nggak sih? Yes. Is the main info penting. The main The main info. Yes. Anggap aja the main info. Until 2016. Anggap aja the main info berapa matanya. Masuk lebih dalam terdapat sepasang piring keramik dan sepasang guci keramik berukuran sedang, juga terdapat sebuah kursi rotan dan terakhir lukisan A Man in Oriental Costume. And martaban jars and chair. It is this about dish. And some big jar
and the chair. And this about man in oriental costume. This is the costume. Bergerak ke ruangan Sultan Agung, terdapat sejarah tentang Sultan Agung. Yang disoroti di sini adalah lukisan saat beliau duduk dengan posisi kaki terbuka lebar dan posisi tangan terkepal di atas paha sebelah kanan pada tahun 1973. Your hand touch your thigh. And like this. Ini. Menggenggam. Mengepal. I don't know. Like this. Oh, it's so interesting, right? Right. Beberapa tombak yang dipakai sebelumnya telah dikenal masyarakat yang tinggal di daerah Nusantara. Lipun has been known to the people living in archipelago or Nusantara, like this. This is spear, and like this. Mimbar masjid dari Kampung Baru, Bandengan. This is Mosque Podium from Kampung Baru, Bandengan. Like this. Like in the upstairs. And this is Imam. Right? Di lantai 2 terdapat kaca besar, groom screen yang lebarnya lebih dari 1 meter, lemari buku dengan desain klasik berwarna coklat tua, dan lukisan Van der Para yang merupakan gubernur atau jenderal Hindia Belanda sekitar abad ke-20. That is furniture of the 18th century. This is room screen or schedule. This is bookcase. This is bookcase. And this is so statue is Van der Para. Tempat terakhir ada di luar bangunan. Terdapat pintu menuju penjara bawah tanah untuk para budak dengan kondisi bangunan yang tidak lebih tinggi dari 1 meter. Penerangan hanya diperoleh dari jendela dan pintu masuk penjara. Terdapat pula beberapa bola untuk memberatkan aktivitas mereka yang dipasang di kaki masing-masing para tahanan, dan dalam penjara ini dahulunya didominasi oleh para pria. Bangunan bergaya arsitektur neoklasik ini menyimpan banyak sekali peninggalan sejarah pada zaman penjajahan Belanda. Penjara-penjara yang terdapat di bawah bangunan ini menjadi saksi dari peran yang diampu oleh bangsa Belanda. Objek-objek yang tersaji seperti replika prasasti, lukisan, hasil penemuan arkeolog, mebel antik mulai dari abad ke-17 hingga abad ke-19, termasuk gerabah dan keramik, semuanya merupakan perpaduan antara gaya Eropa, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu.